Bagi saudaraku, keluarga besar Sobat Ngarit, yang ingin membawa wadah Sobat Ngarit itu supaya dikenal di masyarakat. Apa sih manfaat dari Sobat Ngarit? Apa sih peran kita setelah masuk ke Sobat Ngarit? Inilah salah satunya. Sobat Ngarit itu bukan hanya penjelasan dan bukan hanya pemahaman. Tapi Sobat Ngarit itu aksi nyata, turun ke lapangan, mencari permasalahan. Bagi kita yang mampu, yuk kita bantu saudara-saudara kita yang kurang mampu. Saya yakin saudaraku, masih banyak di sekeliling kita. Tunjukkan kepedulian kita. Jangan terlalu lama di sosmed hanya menjelaskan peran Sobat Ngarit, kekompakan Sobat Ngarit. Sobat Ngarit tanpa aksi nyata itu nanti hanya dikenal sekedar nama, saudaraku. Nih, turun ke lapangan, lihat permasalahan keluarga kita. Mungkin saat ini kita tidak mampu untuk membantu secara finansial, tapi dengan kita bergotong royong, kita pasti akan bisa nanti membantu saudara-saudara kita yang ada di lingkungan kita. Sobat Ngarit ini satu Nusantara. Dengan satu Nusantara ini, sama-sama kita bergotong royong untuk membantu sesama. Saya fokus di lingkungan saya, saudaraku fokus di lingkungan saudaraku, dan yang lain juga seperti itu. Kita perkenalkan ke masyarakat, apa sih fungsi dan manfaat dari Sobat Ngarit ini, saudaraku. Ya, mulailah berkarya, daripada kita hanya menjelaskan Sobat Ngarit tanpa aksi. Ujung-ujungnya nanti kita hanya dikesan hanya pandai berbicara. Nih, kebetulan kita turun ke salah satu masyarakat, ketemu dengan Pak Kartono. Pak Kartono ini ada kisahnya kami berdua. Pak Kartono ini salah satu pasien saya, dulunya mengalami gangguan jiwa. Ya, nih ODGJ. Tapi alhamdulillah dengan kita terus memberi obat rutin, selalu merawatnya, selalu memantaunya, dan kita sering silaturahmi, komunikasi. Sekarang alhamdulillah kondisi Pak Kartono sehat dan tidak marah-marah. Kalau dulu satu hari 3 kali mukul orang. Saya juga pernah mau dipukulnya, gitulah. Ya, dimarah, bahkan mau diancam apapun itu. Ya, nih. Dengan badan sebesar ini, kalau mukul saya apa tidak pengsan saya. Ya. Tapi sekarang kita berdamai, ini masih dalam minum obat rutin. Jadi kita harap Pak Kartono tetap minum obat ya. Jangan sampai nanti seperti kemarin masyarakat memukul Pak Kartono. Kami juga mengantar Pak Kartono sampai ke rumah sakit jiwa, pisah sama keluarga, kan kesian. Jadi saya harap Pak Kartono tetap minum obat rutin. Pak Kartono ini 2 kali kami antar ke rumah sakit jiwa. Yang pertama dulu antar, pulang, tidak lama ngulah lagi, gelisah lagi, membuat kegelisahan masyarakat. Yang keduanya kami antar lagi sampai sekarang. Nih, dia sebenarnya ketika mendapatkan obat rutin, teratur minum obat, diajak bicara, ya nyambung. Tapi ketika obatnya habis, tidak teratur minum obat, nanti gelisah, memukul dinding, memecahkan apa yang ada di rumah, bahkan kemanapun tidak pulang, meresahkan masyarakat. Itu yang tidak kita mau. Ini sehat nih, saudaraku. Ini kalau tidak sehat, tak berani saya dekat seperti ini. Iya, sebesar ini. Sekali mukul apa tak pengsan nih. Ini kok apa numbuknya? Gini Pak Kartono. Wah, nih bayangkan sebesar ini. Nah, sekali aja numbuk, kalau numbuk saya lah, jujur pengsan nih, ya kan? Ada nih. Dulu pernah kami garinya ini sampai putus loh. Benar Pak? Nah, sampai putus garinya. Jadi sekarang harapan keluarga, tetap keluarga ya, karena orang dalam gangguan jiwa ini tidak bisa hanya tanggung jawab kami sebagai nakes, tidak bisa tanggung jawab hanya masyarakat ataupun keamanan setempat, tapi ini tanggung jawab kita bersama, keluarga juga ikut andil. Kalau semuanya ikut serta untuk memantau ataupun memberi perhatian khusus ke Pak Kartono, mudah-mudahan Pak Kartono tetap kita pantau dan selalu sehat. Ini yang kita harapkan. Bapak udah makan dah? Udah makan dah. Yang bawa dulu ke Pekanbaru siapa? Bapak sama Asa. Bapak siapa Bapak? Siapa?
Andre, Mana orangnya? ini. Nah ini, nih kenal, saudaraku. Dulu waktu dibawa, itu waktu penangkapan pertama, itu mau 7-8 orang kita menangkap Pak Kartono ini. Bahkan saya diancam mau dibunuh. Nih. Ya kan? Paling benci dia sama saya. Tapi dengan kita memberi obat rutin dalam kondisi normal, obat tidak putus, karena tanggung jawab ini tanggung jawab kita bersama, tidak hanya keluarga kami, tapi keamanan setempat, pemerintah setempat, supaya selalu terkontrol. Jadi dulu waktu saya bawa, dia ngancam terus. Ya, ini dalam kondisi normal, saudaraku. Kalau tidak normal nih, habis saya nih. Dendam tak Pak sama saya, Pak? Ngapa tak dendam sama saya? Dah kenal. Dah kenal. Waktu yang kami lakukan ke Bapak itu kan yang terbaik, supaya Bapak itu di sana di rumah sakit jiwa dirawat dan bisa berkumpul sama keluarga lagi. Itu kan harapan kami. Tapi waktu itu kan Bapak marah. Bapak merasa saya kok diperlakukan seperti ini, tidak terima, malah mau membunuh saya, mengancam saya. Nah, tapi kan alhamdulillah kan dari hasil yang kita lakukan sampai sekarang Bapak bisa berkumpul dengan keluarga, bisa kerja lagi, ya, bisa jalan bebas. Yang penting Bapak tidak buat masalah di masyarakat, ya. Jangan buat masalah lagi ya. Sehat-sehat ya. Nanti kita belikan rokok. Ya. Nah. Sehat. Inilah indahnya saudaraku ya. Ketika salah satu pasien ataupun saya selalu mengatakan apapun itu yang mungkin berbeda, tidak senormal kita. Orang dalam gangguan jiwa ini, saya anggap ini orang yang sangat istimewa. Kesian lihat keluarganya karena tertekan dengan tingkah laku suaminya. Tapi alhamdulillah dengan kami semuanya ikut andil untuk menyelesaikan masalah kejiwaannya Pak Kartono ini, keluarga juga terbantu. Ya. Karena Sobat Ngarit Nusantara ini, saudaraku, tidak hanya ngurusin masalah ekonomi yang kami lakukan, tidak hanya ngurusin orang sakit, tidak hanya datang membawa sembako, tapi apa permasalahan yang ada di lingkungan, itulah yang akan kami usahakan, sedaya upaya kami selesaikan. Nih, salah satunya orang dalam gangguan jiwa. Sekarang bisa duduk bersama dan bisa diajak bual karena kondisinya udah normal. Tapi ingat, normalnya karena dengan kontrol obat. Harus makan obat rutin. Harus obatnya itu terus, tidak boleh putus. Kalau putus nanti gelisah, membuat resah masyarakat. Ujung-ujungnya nanti Pak Kartono diantar lagi ke Pekanbaru. Mau? Tak mau lagi. Tak mau lagi.